Dewa Perang Ye Shikai. Bab 796. Ketiga perawat ini semuanya pembunuh. Ye Shikai segera mengerti identitas mereka. Target mereka adalah Zhao Yanran di bangsal. Dia sedang diburu oleh para pembunuh berpakaian hitam, dan ketiga perawat ini kemungkinan besar berada dalam kelompok yang sama dengan mereka. Mengapa Zhao Yanran diburu oleh begitu banyak orang, gelombang demi gelombang, dan mereka semua adalah praktisi elit? Siapa kamu? Ye Shikai bertanya dengan tegas, sambil memegang pedang di tubuhnya untuk menghalangi pintu bangsal. Itu bukan urusanmu. Kedua perawat itu menunjukkan niat membunuh di mata mereka. Pandangan mereka tertuju pada pistol di tanah, ingin merebutnya. Brengsek. Ye Shikai mengumpat dalam hati. Saat dia baru saja memblokir pintu bangsal, dia sebenarnya berada lebih jauh dari pistol. Sekarang tidak mungkin baginya untuk merebut pistol itu terlebih dahulu. Meskipun tidak ada cara baginya untuk mendapatkan pistol terlebih dahulu, Ye Shikai bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh dua orang kecil. Ia yakin dapat menaklukkan kedua pria itu sebelum mereka sempat mengambil pistolnya. Tepat saat dia hendak bergerak, Ye Shikai tiba-tiba berhenti lagi. Ada Zhao Yanran lain di dalam. Seorang pembunuh telah masuk sebelumnya. Jika dia bertindak sekarang, dengan kemampuan Zhao Yanran, dia pasti bukan tandingannya. Aku benar-benar berutang budi padamu. Ye Shikai berhenti dengan enggan, berbalik dan bergegas ke bangsal, mengunci pintu. Pembunuhan. Seperti yang diduga, Zhao Yanran menjerit minta tolong dengan suara memilukan saat memasuki bangsal. Perawat sebelumnya sedang memegang jarum suntik di tangannya. Tampaknya dia ingin membingungkan Zhao Yanran terlebih dahulu, tetapi sebelum dia bisa menghunus pisaunya, dia ditangkap oleh Ye Shikai. Pembunuh perawat terlihat memegang jarum suntik, menekan tubuh Zhao Yanran di tempat tidur, dan menekan lehernya dengan keras. Zhao Yanran mengulurkan tangannya, berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun kakinya masih menendang-nendang ke sana kemari, namun si pembunuh perawat itu sedang duduk di atas ranjang, sehingga kakinya menendang-nendang di udara. Ye Shikai berjalan cepat, meraih bahu perawat wanita itu, menariknya dengan kuat, menariknya ke belakang, dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Shikai memukul perawat wanita itu hingga pingsan dan berkata kepada Zhao Yanran. Tidak apa-apa. Zhao Yanran masih syok dan tubuhnya gemetar. Melihatnya berbalik, Ye Shikai akhirnya menghela napas lega. Untungnya, dia masih bisa menyusul. Jika dia selangkah lebih maju, itu akan menjadi mengerikan. Hei, cepat bangun. Mata Zhao Yanran tampak kosong dan dia tampak ketakutan. Situasinya kritis, jadi Ye Shikai langsung menamparnya. Aku. Seseorang. Membunuh. Ledakan. Sebelum Zhao Yanran selesai berbicara, terdengar suara tembakan dari kunci pintu. Peluru itu mengenai pintu besi dan menimbulkan percikan api. Zhao Yanran langsung menerkam Ye Shikai. Titik gravitasinya miring, dan Ye Shikai hampir jatuh langsung ke tempat tidur. Sial, Nona, Anda berat sekali. Ye Shikai menggendong putri Zhao Yanran dan berjalan ke jendela. Hei, apa kau gila? Ini lantai 4. Zhao Yanran merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memeluk Ye Shikai. Dadanya menempel di perut Ye Shikai. Sentuhan itu tiba-tiba membuatnya sedikit bersemangat. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa mereka ada di rumah sakit dan masih dikejar seseorang? Berhenti bicara omong kosong, tutup matamu dan pegang bahuku. Ye Shikai berteriak keras. Tiba-tiba terdengar suara keras di belakangnya dan gerbang besi telah dibuka paksa oleh dua pembunuh. Tutup matamu, jangan dibuka. Ye Shikai melompat langsung dari lantai 4. Wus. Apakah kita mati? Setelah waktu yang lama, Zhao Yanran memejamkan matanya erat-erat, mencubit bahu Ye Shikai erat-erat dengan kedua tangannya, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Nona, Anda bisa membuka mata Anda sekarang. Ye Shikai menghela nafas dan perlahan menurunkan Zhao Yanran ke tanah. Dia adalah seorang kultivator, dan kekuatan internalnya dapat mengimbangi pengaruh gravitasi, sama seperti King Kong. Akan tetapi, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia jelas tidak bisa terbang di langit seperti pesawat terbang. Kok kita nggak terbunuh karena terjatuh? Zhao Yanran berkata dengan takjub. Dia melompat 2 kali di tempat dan memastikan tanah di bawah kakinya padat. Lalu dia menghela napas lega. Kita bicarakan ini nanti saja. Ye Shikai menarik Zhao Yanran dan segera berlari keluar rumah sakit. Sepanjang jalan, dia melihat banyak orang berlari menuju pintu. Sebaliknya,
Petugas keamanan dan polisi mengalir masuk dari luar. Tampaknya suara tembakan tadi telah menarik perhatian semua orang. Pelan-pelan, tanganku sakit. Tanganku sakit. Zhao Yanran menjerit kesakitan saat Ye Xike memegang pergelangan tangannya. Dia ingin menepisnya tetapi tidak bisa. Baru setelah mereka mencapai pintu masuk jalan, Ye Xike membawa Zhao Yanran ke dalam mobil dan dia menghela napas lega. Apa yang kau lakukan? Kau hampir membuat lenganku terkilir. Zhao Yanran tampak tidak senang. Dia menepis lengannya dan mengusap pergelangan tangannya. Kamu bertanya padaku, dan aku juga ingin bertanya padamu, siapakah kamu? Mengapa begitu banyak orang mengejarmu? Mengapa ada orang yang berkultivasi di antara mereka yang mengejarmu? Katakan padaku. Ye Xike bertanya dengan keras, itu lebih merupakan interogasi daripada pertanyaan. Aku. Cepatlah katakan padaku jika kau tidak ingin mati sekarang. Ye Xike bertanya dengan keras. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku hidup atau mati? Kau tidak punya hak untuk mencampuri urusanku. Zhao Yanran tidak takut dengan pembalasan, jadi dia berkata langsung, membuka pintu mobil, berlari keluar, lalu membantingnya hingga tertutup. Wanita, kau benar-benar menganggap remeh kebaikanku. Ye Xike benar-benar marah, tetapi dia tidak bisa memukul siapapun, jadi dia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Namun, masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Identitas Zhao Yanran jelas bukan bos biasa, dan bahkan mungkin terkait dengan penembakan di pesta pernikahan. Ledakan. Pada saat ini, Ye Xike mendengar suara ketukan di jendela mobil. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zhang Ting. Kenapa kamu? Saya baru saja akan bertanya, bukankah Anda baru saja datang ke rumah sakit? Secara kebetulan, saya menerima telepon dari polisi yang mengatakan ada penembakan di sini. Zhang Ting menjelaskan, lalu menarik tangan Ye Xike dan ingin masuk. Ayo, masuk dan lihatlah. Tidak perlu. Ye Xike berkata dengan sedih, orang yang tertembak itu adalah temanku. Apa? Zhang Ting tidak dapat menahan diri untuk berteriak, di mana dia? Apakah dia terluka? Tidak, saya melompat turun dari lantai atas bersamanya dan kemudian keluar dengan cepat. Di mana dia? Kenapa dia menghilang? Zhang Ting bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku membuatnya marah, jadi dia kabur. Ye Xike tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Apa yang terjadi? Zhang Ting tampak bingung, seolah dia tidak mengerti. Nanti aku ceritakan detailnya. Mari kita lihat apakah pembunuhnya sudah tertangkap terlebih dahulu. Bab 797. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, ketiga pembunuh itu seharusnya melarikan diri saat melihat situasi tidak baik. Lagi pula, di Yanjing, penembakan dan pembunuhan sudah pasti merupakan peristiwa besar, dan polisi sangat efisien. Jika mereka gagal membunuh target, mereka harus mengungsi dalam waktu 3 menit, jika tidak mereka tidak akan dapat melarikan diri. Jika dia tidak khawatir tentang keselamatan Zhao Yanran, Ye Xike tidak perlu mundur. Dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah menangani 20 lainnya, tetapi dia masih saja berhadapan dengannya. Memikirkannya saja membuatku marah. Saya tidak percaya ada orang yang berani menembak secara terbuka di rumah sakit. Zhang Ting dan beberapa rekannya berdiri di pintu bangsal, memandangi pintu besi yang telah dipukul menjadi saringan, wajah mereka serius. Begitu suara tembakan terdengar, rumah sakit segera dievakuasi. Pelaku pembunuhan pasti memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Ye Xike mendesah. Tidak ada jejak pembunuh di bangsal itu. Dia pasti diselamatkan oleh 2 pembunuh yang tersisa. Memikirkan hal ini, Ye Xike tidak dapat menahan perasaan sedikit menyesal. Kalau dia bisa menangkap pembunuhnya, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi. Setidaknya, dia akan tahu siapa yang ingin membunuh Zhao Yanran. Karena Anda sudah bertemu mereka, semuanya jadi mudah. Anda bahkan tidak perlu meminta siapapun untuk membuat pernyataan. Zhang Ting berkata dengan tenang. Dengan datangnya polisi, para petugas medis dan pasien yang sebelumnya melarikan diri pun kembali silih berganti. Di bawah komando dekan, pekerjaan medis kembali normal. Ngomong-ngomong, di mana Zhao Yanran? Bisakah kau memberitahuku sekarang mengapa orang yang dibunuh itu pergi? Zhang Ting menarik Ye Xike ke sudut sepi dan bertanya. Ye Xike tidak punya pilihan selain menceritakan seluruh cerita secara rinci. Zhang Ting adalah seseorang yang telah melihat dunia besar, jadi dia tidak terkejut dengan kultivator yang disebutkan Ye Xike. Jadi, dia masih belum memberitahumu siapa yang ingin membunuhnya.
Dapat dikatakan bahwa pasti ada kekuatan di balik Zhao Yanran ini. Ye Shikai tampak berpikir dan menopang dagunya dengan tangannya. Lagi pula, bukankah kamu anggota satuan tugas? Mengapa kamu ada di sini? Seharusnya ada polisi lain yang bertugas. Ye Shikai bertanya dengan tenang. Saya khawatir Anda tidak akan percaya, tapi saya baru saja tiba di dekat sini. Saya datang ke sini tepat setelah menerima laporan polisi. Zhang Ting berkata dengan bangga, kamu memecahkan rekorku sebagai orang tercepat yang tiba di tempat kejadian. Tidak heran kau datang secepat ini. Ye Shikai berkata dengan ringan. Haha, sial sekali orang-orang bersenjata itu karena telah bertemu denganku. Ngomong-ngomong, kamu di mana? Dekat banget sama rumah sakit. Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu ada di pasar kayu. Zhang Ting segera berkata, saya memberitahu gugus tugas tentang ide Anda, dan Tianjing segera memimpin orang-orang ke pasar kayu. Kamu, kenapa kamu cerewet sekali? Ketika Ye Shikai mendengar ini, dia langsung marah dan tampak tidak senang. Ada apa? Kita semua berada di satuan tugas yang sama. Tidak bisakah kita membahas pendapatmu bersama? Zhang Ting tampak sedikit bersalah. Lagi pula, itulah rencana Ye Shikai. Akan agak tidak sopan jika mengatakannya secara langsung. Aduh, apakah menurutmu aku marah karena masalah sekecil itu? Ye Shikai menghela napas, namun, jika Tianjing pergi ke sana dengan gegabah, kemungkinan besar akan membuat musuh waspada. Jika pengusir setan merasakan sesuatu yang tidak biasa, kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Jadi begitulah adanya. Maaf, saya terlalu tidak sabar. Zhang Ting mengerti maksud Ye Shikai dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah menimbulkan masalah. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lupakan. Saya tidak sepenuhnya yakin apakah pengusir setan itu bersembunyi di pasar kayu. Mungkin jika Tianjing dan anak buahnya membuat keributan seperti itu, mungkin akan ada hasil yang lebih baik. Kaliber peluru pistol itu relatif besar. Dilihat dari analisis lubang pelurunya, seharusnya itu adalah pistol kaliber besar seperti M1911. Seorang ahli investigasi menyerahkan laporan itu kepada Ye Shikai. Saya benar-benar terkejut. Pistol jenis ini jarang ada di Yanjing. Memang ada lebih dari 20 lubang peluru di pintu, yang langsung dijadikan saringan. Ye Shikai menatap gambar di tangannya dan berkata dengan ringan, kekuatan macam apa yang bisa memiliki begitu banyak senjata di Yanjing. Ngomong-ngomong, bagaimana ketiga pembunuh itu menyamar dan menyelinap masuk? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu. Menurut pihak rumah sakit, kemungkinan besar mereka sendiri yang menyiapkan penyamaran. Kami sudah bertanya kepada seluruh staf medis, dan mereka tidak menemukan orang yang mencurigakan. Mengenai bangsal Nona Zhao, mungkin mereka sudah menyelidikinya. Ini sungguh rumit. Ye Shikai mengingatnya dengan hati-hati. Semua pembunuh wanita itu adalah pembudidaya. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, keterampilan pembunuhan mereka sangat maju. Mereka jelas-jelas anggota organisasi pembunuh. Apakah kamu sudah menemukan Zhao Yanran? Ye Shikai bertanya pada Zhang Ting dengan rasa ingin tahu. Tidak, saya sudah mengirim semua pasukan polisi, tetapi mereka masih belum menemukannya. Zhang Ting menggelengkan kepalanya dan mendesah, mengeluh, semua ini gara-gara kamu. Kalau kamu memeluknya erat-erat waktu itu, dia tidak akan menghilang. Siapa yang tahu akan jadi seperti ini? Ye Shikai sangat menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang Zhao Yanran sedang dibunuh, dia seharusnya tidak membiarkannya pergi sendirian. Tuan Ye, Nona Zhao ada di sini. Pada saat ini, seorang anggota Biro Keamanan Nasional datang untuk memberi tahu keduanya. Apa? Cepat bawa aku ke sana. Ye Shikai terkejut dengan kalimat ini. Zhao Yanran sebenarnya datang ke sini sendirian. Ruang interogasi. Nona Zhao, sekarang Anda bisa menceritakan keseluruhan ceritanya. Ye Shikai berkata dengan dingin, siapa yang ingin membunuhmu? Aku ingin bicara denganmu sendirian. Tolong minta dia keluar dulu. Zhao Yanran melirik Zhang Ting dan berkata ringan. Hal ini membuat Zhang Ting marah. Ini adalah Biro Keamanan Nasional, dan Zhao Yanran adalah orang yang bertanggung jawab langsung atas kasus penembakan tersebut, dan dia sedang diinterogasi sekarang. Anda, Zhang Ting, kamu keluar dulu. Ye Shikai melotot padanya. Zhang Ting sedikit tidak mau, tetapi tetap berjalan keluar dari ruang interogasi. Sebelum beranjak pergi, tak lupa dia melotot tajam ke arah mereka berdua. Baiklah, kau bisa memberitahuku sekarang. Ye Shikai berkata dengan tenang. Aku bisa memberitahumu tentang ini,
tetapi kamu harus berjanji untuk merahasiakannya. Zhao Yanran melirik kamera yang dimatikan dan berkata dingin dengan nada yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Baiklah, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan memberitahu siapapun. Ya, sebenarnya aku bukan hanya bos Crown Weddings. Saya sudah menduganya sejak lama. Ye Xikei melambaikan tangannya. Tidak mungkin bos perusahaan pernikahan itu diburu. Yang ingin saya ketahui adalah identitas di balik Anda. Tahukah Anda bahwa ada pasar bawah tanah di Yanjing, atau yang biasa kita sebut pasar gelap? Tentu saja aku tahu. Ye Xikei mendengar sesuatu tentang pasar gelap ini dari Luo Xiki. Barang-barang yang dijual di sana adalah barang langka yang tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Bahkan beberapa sumber daya budidaya dapat dibeli di sana. Sebagai ratu dunia bawah tanah, Luo Xiki tentu sangat akrab dengan hal ini. Bab 798. Meski hanya tebakan, Ye Xikei yakin Luo Xiki pasti ikut serta dalam pasar bawah tanah ini. Akan tetapi, tidak semua hal di pasar gelap bersifat mencurigakan. Menurut Luo Xiki, sumber daya budidaya juga merupakan transaksi favorit di pasar gelap, dan banyak keluarga besar yang terlibat. Apa? Kamu juga terlibat? Ye Xikei berkata dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa Zhao Yanran, yang terlihat begitu lembut dan rapuh, benar-benar terlibat dalam pasar bawah tanah. Tuan Ye, Anda benar. Saya tidak hanya berpartisipasi, tetapi tanpa membanggakan diri, saya juga seorang raksasa. Zhao Yanran menunjukkan senyum tipis, seolah dia bangga dengan prestasinya. Namun, Ye Xikei tidak merasa ada yang bisa dibanggakan. Dia tetaplah Pluto, dan semua orang di Eropa memberinya wajah. Akan tetapi, hanya dia yang tahu rasa sakitnya. Semakin dalam Anda terlibat dalam hal semacam ini, semakin pendek hidup Anda nantinya. Oh, ada begitu banyak raksasa. Ye Xikei tersenyum tipis, dan melihat Zhao Yanran perlahan mengulurkan keempat jarinya. Ini adalah kekuatan keras, yang cukup membuat semua orang terkesiap. 40% pasar. Bahkan Ye Xikei sedikit terkejut. Dia tidak punya angka spesifik seberapa besar pasar bawah tanah di Yanjing. Tetapi sekali lagi, jika dia sendiri tidak tahu seberapa besar pasar bawah tanah itu, pastilah pasar itu sangat besar. Kalau tidak, mengapa tidak bisa dihitung secara spesifik? Saya tidak menyangka Nona Zhao adalah orang yang kaya raya. Ye Xikei menggoda. Saat itu, dia hanyalah seorang bos dari sebuah perusahaan pernikahan, seorang taipan tak kasat mata. Tuan Ye, apakah Anda sedang mengejek saya? Anda dapat memahaminya dengan cara itu. Tapi tahukah kamu bahwa jika seorang wanita sepertiku tidak memiliki latar belakang seperti itu, apakah menurutmu aku akan tetap bebas dan santai, seperti sekarang? Nada bicara Zhao Yanran menjadi serius. Ye Xikei bisa memahaminya. Sebagai salah satu dari 4 wanita cantik di Yanjing, jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan, nasib mereka adalah ditaklukkan oleh orang lain. Su Qingyu memiliki grup Tianya di belakangnya, dan Chen Yuxin memiliki keluarga besar di belakangnya. Jika mereka tidak berdaya, mereka akan rapuh seperti tanaman dakwit. Kau benar. Sebenarnya, aku tidak bermaksud membantahmu. Malah, aku sangat mengagumimu. Ye Xikei tersenyum tipis, jadi, kamu diburu oleh orang lain karena alasan ini. Itu salah satu alasannya. Zhao Yanran berkata dengan ringan. Lalu ada alasan lainnya. Ye Xikei menjadi semakin penasaran. Mungkinkah ada alasan lainnya? Saya tidak akan mengatakan hal ini. Nona Zhao, saya sedang menginterogasi Anda sekarang. Jika Anda mengaku, Anda akan diperlakukan dengan lunak. Jika Anda menolak, Anda akan diperlakukan dengan keras. Baiklah, berhenti bicara. Aku tidak akan percaya kebohonganmu. Zhao Yanran mengganti topik pembicaraan. Lagi pula, aku juga korban dalam kejadian ini. Aku tertembak dan hampir mati. Kau tidak menangkap pembunuhnya, tetapi kau malah membentak wanita lemah sepertiku. Menurutmu, apakah itu pantas? Wanita lemah, aku berani bertaruh pada karaktermu. Kau jelas bukan wanita lemah. Ye Xikei mendengus dingin, menunjukkan sarkasme. Baiklah, tidak peduli apapun, yang harus kau lakukan sekarang adalah menangkap pembunuhnya. Aku harus pergi sekarang. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Zhao Yanran tersenyum tanpa perasaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, tapi menurutku lebih baik bagimu untuk tidak pergi. Ye Xikei berhenti. Jika mereka tidak bisa membunuhmu kali ini, masih ada waktu berikutnya. Jika mereka tidak bisa membunuhmu lain kali,
masih ada waktu berikutnya. Untuk saat ini adalah tempat yang paling aman. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Zhao Yanran berkata dengan dingin, pengacaraku akan segera datang. Aku menghargai kebaikanmu, tetapi aku tidak ingin kau khawatir tentang keselamatanku. Apa? Kau biarkan saja dia pergi begitu saja. Zhang Ting berteriak. Omong kosong, dia tidak melakukan kejahatan apapun, bagaimana aku bisa mempertahankannya? Apakah dia mengatakan sesuatu? Haha, kamu tidak mau makan atau minum, apalagi yang bisa aku lakukan? Ye Xike mengumpat dengan kejam. Wanita ini sama nakalnya dengan pemimpin sekte Gu, Wu Yan. Bagaimanapun, dia adalah penyelamatnya, dan dia tampak jijik. Bajingan, aku akan membawanya kembali. Zhang Ting sangat marah sehingga dia membanting meja dan ingin mengambil tindakan. Berhenti, kamu gila. Ye Xike berteriak, misi kita saat ini masih kasus pengusir setan. Huff. Oke, aku mengerti. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Tianjing datang dengan beberapa anggota tim pasukan khusus Shenbing. Ye Xike sedikit meremehkan. Dilihat dari ekspresi orang-orang tersebut, ia memperkirakan mereka tidak memperoleh banyak. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu di pasar kayu? Ye Xike berpura-pura khawatir. Tianjing tidak mengatakan apa-apa, tetapi Shen Wu sangat pemarah dan hampir datang untuk memukulnya. Tuan Ye, bagaimana Anda bisa bicara seperti itu? Jelas sekali Anda sengaja ingin mempermalukan pemimpin tim. Shen Wu mengumpat dengan keras, dan Tianjing segera datang untuk menghentikannya. Oh, kenapa aku jadi mempermalukan diriku sendiri? Oh, jadi aku tidak mendapat apa-apa. Sayang sekali. Ye Xike tampak polos dan benar. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkannya lain kali aku bergerak. Huff, si Musang sedang memberi ucapan selamat tahun baru pada si ayam. Kata Shen Wu dengan kejam. Tuan Ye, saya minta maaf telah merepotkan Anda mengenai pengusir setan. Tianjing tersenyum pahit. Dia tentu saja sedih karena tidak berhasil menangkap pengusir setan itu. Tentu saja dia tidak akan terganggu dengan ejekan Ye Xike. Dari sudut pandang keseluruhan, ini adalah masalah sepele. Tentu saja tidak masalah. Serahkan saja masalah pasar kayu itu padaku. Kurasa ini petunjuk yang sangat penting. Ye Xike mengangguk. Kantor. Hei, wanita tadi sepertinya menyimpan dendam padamu. Dia meledak karena provokasi sekecil apapun. Yah, itu terutama karena beberapa konflik sebelumnya. Ye Xike tersenyum canggung. Ketika mereka bertemu pertama kali, dia mengeluarkan ide Biro Keamanan Nasional dari pakaian dalam Shen Wu. Tampaknya gadis kecil ini menyimpan dendam. Kau selalu membuat masalah. Kurasa cepat atau lambat kau akan dipukuli sampai mati. Ding aling. Pada saat ini, ponsel Ye Xike tiba-tiba berdering. Dia melihat ide penelepon dan mendapati bahwa Ghost yang menelepon. Hai, apa kabar? Bos, ulang tahun Dewi Bulan akan segera tiba. Selena datang untuk mendesakku setiap hari. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengirimkan hadiah atas namamu? Ghost masih melobi untuk ulang tahun Jiqian. Sebenarnya, bukan karena Ye Xike tidak ingin pergi, juga bukan karena dia tidak bisa mengatasi hambatan psikologis, tetapi karena dia memang terlalu sibuk. Bagaimana dengan ini, bos? Undang dia ke Yanjing dan beritahu dia bahwa ada kejutan. Mungkin dia akan setuju. Kata hantu lagi. Ini. Aku khawatir tidak akan berhasil. Ghost tidak tahu, tetapi Ye Xike tahu betul bahwa Jiqian memiliki kebencian yang tak dapat dijelaskan terhadap Yanjing dan tidak mau datang sama sekali. Dia secara pribadi berspekulasi bahwa ini ada hubungannya dengan keluarga Ji. Bab 799. Bos, apa yang ingin Anda lakukan? Hantu tidak berdaya. Ini tidak akan berhasil, dan itu pun tidak akan berhasil. Apa yang harus dia lakukan? Hei, bukankah sudah kukatakan padamu untuk menyiapkan hadiah dan memberikannya padanya atas namaku? Ye Xike menggertakkan giginya, wajahnya penuh kengganan dan ketidakberdayaan. Bos, benarkah? Tunggu sebentar. Ye Xike tiba-tiba berteriak, lalu menghela napas panjang dan berkata, lupakan saja, belikan aku tiket pesawat dan terbang langsung ke Eropa. Setelah Ye Xike mengatakan ini, sepertinya dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia masih berkompromi. Harus dikatakan bahwa dia tidak punya alasan untuk mengatakan, tidak. Benar sekali, kelas 1 sudah jelas, saya akan langsung melakukannya. Kata Ghost sambil tersenyum. Bosnya tidak akan pernah bisa bersikap kejam kepada Jiqian, mungkin karena dia merasa bersalah,
atau mungkin karena dia masih mempunyai perasaan terhadapnya. Belikan aku tiket pesawat lagi. Pada saat ini, Ye-si-kei berkata lagi. Kenapa, bos, Anda akan membawa orang lain bersama Anda? Apa maksudmu, membawa satu orang bersamamu? Penerbangannya terlambat, tiket kembali ke Yanjing. Ye-si-kei berkata dengan ringan. Apa? Ya ampun bos, kamu berangkat pagi-pagi sekali dan pulang sorenya. Hantu itu terkejut. Dia mengira Ye-si-kei sedang bercanda. Berangkat larut malam akan membuat Jiqian malu. Baiklah, sudah diputuskan. Aku akan menjelaskannya langsung padanya. Ye-si-kei membuka ponselnya dan melihat kalender. Seperti yang diharapkan, ulang tahunnya jatuh lusa. Itu sudah hampir dekat. Yah, kurasa dia tidak akan membiarkanmu kembali begitu saja. Kata hantu itu dengan nada sinis. Apa maksudmu? Bos, Anda akan pergi ke kuil bulan untuk merayakan ulang tahun Dewi Bulan. Itu wilayah kekuasaannya. Jika dia tidak mengizinkan Anda pergi, saya khawatir Anda akan kesulitan untuk pergi. Hehe, aku akan menjelaskannya padanya. Saya rasa bos tidak bisa membalas hutang cintanya. Aku penasaran bagaimana kau bisa menjadi orang yang emosional dan cerewet. Kau banyak bicara omong kosong dan bertele-tele. Ye-si-kei berkata dengan tidak senang. Hanya sedikit tambahan. Tetes, tetes. Kamu gila. Ye-si-kei mengumpat orang di ujung telepon dan menutup telepon. Apa? Minta cuti lagi. Zhang Ting tiba-tiba mendorong pena itu ke samping, hampir menusuk mata Ye-si-kei. Tunggu, mengapa kamu terburu-buru? Ye-si-kei mengambil langkah mundur yang besar. Jika terlambat lebih lama, dia harus dikirim ke rumah sakit terlebih dahulu. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu masih bertanya apakah kamu bisa menyelesaikan kasus ini sekarang dan pergi ke luar negeri saat kamu punya waktu. Apakah kamu masih manusia? Zhang Ting mulai mengumpatnya begitu dia membuka mulut, membuat Ye-si-kei merasa bersalah. Aku benar-benar punya sesuatu yang mendesak. Baiklah, katakan padaku apa masalah yang mendesak itu. Zhang Ting menyilangkan tangannya di depan dada, berekspresi garang, seolah sedang menginterogasi seseorang. Saya ingin merayakan ulang tahun. Seseorang yang sangat penting. Ye-si-kei berkata dengan lemah. Apa? Zhang Ting tiba-tiba menendang dan menginjak tembok di belakang Ye-si-kei sambil mengumpat dengan kejam, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan menginjakmu sampai mati. Tenang, tenang, aku hanya membicarakannya. Ye-si-kei mendesah. Sayang sekali Ghost masih belum bisa meninggalkan kuil bulan. Jika Zhang Ting tidak setuju, dia takut dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan Biro Keamanan Nasional. Itu seorang wanita. Ya, Ye-si-kei mengangguk. Sialan, kamu sudah punya istri di rumah, tapi kamu malah merayakan ulang tahun wanita lain. Kamu bukan hanya bajingan, kamu juga pria yang tidak berperasaan. Ketika Zhang Ting mendengar ini, amarahnya makin meningkat. Situasiku istimewa, dia orang yang sangat istimewa, dan King Yu juga tahu alasannya. Ye-si-kei segera menjelaskan, lagi pula, aku hanya perlu libur setengah hari, hanya setengah hari. Oke, aku setujui cuti ini. Haha. Itu hebat. Ye-si-kei berkata sambil tersenyum. Aku tahu kau tidak akan melakukan pekerjaanmu dengan baik, dasar bajingan. Lupakan saja. Kau masih harus bergantung padaku. Zhang Ting menggerutu. Saya tidak akan berangkat sampai lusa. Saya akan pergi ke pasar kayu besok dan jika saya beruntung, mungkin saya bisa memecahkan kasus ini besok. Melihat Zhang Ting setuju, Ye-si-kei bercanda dengan gembira. Kalau begitu cepatlah pergi. Keesokan harinya, di utara kota, di pasar kayu. Bos Guo, semoga sukses. Ye-si-kei masuk ke dalam toko dan membungkuk berulang kali kepada pria berpakaian hitam di dalam. Hei, Tuan Ye, silakan masuk. Benar saja, tempat yang Ye-si-kei datangi adalah toko tempat dia membeli nanmu emas beberapa hari yang lalu. Tuan Guo sebelumnya pernah mengatakan bahwa ada bos besar yang bertanggung jawab atas pasar kayu, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menyampaikan perkenalannya. Bos Guo, Anda mengatakan sebelumnya bahwa ada bos besar di pasar kayu. Bisakah Anda memperkenalkannya kepada saya hari ini? Setelah beberapa basa-basi, Ye-si-kei langsung ke intinya. Faktanya, keduanya tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Itu hanya berdasarkan transaksi bisnis. Yang diinginkan Ye-si-kei hanyalah bos besar ini. Jika tebakannya benar, pasti ada hubungan antara bos besar ini dengan pengusir setan itu. Bos Ye, Anda datang di saat yang sangat buruk hari ini.
Bos besar sedang keluar hari ini. Bos Guo menunjukkan ekspresi malu dan secara pribadi menuangkan secangkir teh hangat untuk menyampaikan permintaan maafnya. Ini, bolehkah aku menunggu di sini sebentar? Jantung Yesike berdebar kencang, tetapi dia tersadar dan tersenyum tipis. Baiklah, tapi keberadaan bos tidak pasti, dan aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Kalau tidak, Bos Ye, silakan datang berkunjung lain waktu. Baiklah, saya minta maaf atas kejadian hari ini, tetapi saya tetap ingin mengucapkan terima kasih kepada Bos Guo. Yesike membungkuk dan perlahan berdiri. Tidak, itu hanya sepotong kue. Apa? Dia benar-benar berhasil lolos. Pada saat yang sama, di sebuah villa di Yanjing, Bos Xing sedang duduk di kursi utama, menatap wanita di bawahnya. Itu adalah kesalahan bawahanku karena tidak melakukan tugas mereka dengan baik, tetapi faktor yang paling penting adalah campur tangan pria bernama Ye itu. Kalau tidak, kita tidak akan gagal dalam kondisi seperti itu. Wanita di antara hadirin menundukkan kepalanya, tidak rendah hati ataupun sombong. Bagaimana dengan ketiga orang itu? Mereka telah meminum kapsul sianida sebelum pergi, dan sekarang sudah meninggal, kata wanita itu dengan tenang. Tidak apa-apa. Tidak ada gunanya menyimpan sampah seperti ini. Bos Xing menepuk kursi, perlahan berdiri, dan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Tuan, kalau bukan karena campur tangan Tuan Ye, bagaimana mungkin kita bisa kalah? Wanita itu berkata dengan kejam, adikku telah dibunuh olehnya, aku ingin membalaskan dendamnya. Kekejaman wanita itu pun terungkap, dan setelah diamati lebih dekat, orang tersebut tak lain adalah Ratu Racun. Tentu saja aku tahu, tapi tuanku tidak mengizinkanku menyentuhnya. Jadi, aku tidak punya pilihan lain. Mengapa Tuhan melakukan ini? Apakah dia tidak takut memelihara harimau untuk menimbulkan masalah? Kata Putri Racun dengan bersemangat. Tuhan sedang mundur akhir-akhir ini dan belum mengeluarkan perintah baru. Kita tidak bisa bertindak sendiri. Bab 800. Faktanya, Yesike tidak meninggalkan pasar, tetapi duduk di mobilnya, menggunakan kamera ultra bening yang dipasang di mobil untuk merekam video setiap orang yang muncul di komputer. Wom membutuhkan waktu sebulan untuk mengembangkan peralatan dan perangkat lunak ini. Jika kita menggunakan ungkapan untuk menggambarkan sistem ini, ungkapan itu adalah memori fotografis. Wajah apapun yang ada di dalam kamera akan direkam dan didaftarkan, dan akan ada pengingat saat wajah tersebut muncul lagi. Sistem ini dapat secara efektif menghitung jumlah orang di seluruh pasar kayu. Bahkan pengusir setan yang mengenakan topeng akan direkam. Berdasarkan permintaannya, anggota Biro Keamanan Nasional telah memasang ratusan kamera di seluruh pasar untuk mencapai cakupan penuh tanpa titik buta. Namun sayang, hingga kini belum ada jejak sang pengusir setan yang berhasil ditangkap. Yesike tidak mempercayainya. Pengusir setan ini hanyalah seekor tikus di selokan yang tidak akan pernah keluar. Ketika memikirkan hal ini, Yesike menjadi marah. Setelah sekian hari, pengusir setan itu belum juga ditemukan. Yang terburuk adalah hari ini adalah hari ketiga yang ditetapkan oleh pengusir setan. Jika tidak ada yang dilakukan, opini publik akan meledak lagi. Badai akan segera datang, dan Yesike sudah bisa mencium aroma kegelisahan di udara. Brengsek. Yesike meninju kemudi mobilnya untuk melampiaskan kekesalannya. Ding-aling, ding-aling. Pada saat ini, sistem tiba-tiba membunyikan alarm. Yesike tiba-tiba mendongak dan melihat seorang pria berpakaian hitam dan mengenakan kerudung di salah satu monitor. Dilihat dari sosoknya, ia tampak sangat mirip dengan sang pengusir setan. Sayang sekali dia tidak bisa melihat bagian depan. Akan tetapi, karena sistemnya membunyikan alarm, itu pasti pengusir setan, tidak ada kesalahan. Setelah mencari sesuatu di mana-mana, akhirnya saya menemukannya tanpa usaha apapun. Yesike hampir menangis kegirangan dan cepat-cepat mengetahui lokasi pengusir setan itu. Jalan Huaan, di sini. Dia membuka peta dan terkejut saat mengetahui bahwa lokasi pengusir setan itu kurang dari 1 kilometer jauhnya dari Yesike. Butuh waktu kurang dari 10 menit untuk berjalan ke sana. Setan yang menyebabkan keributan itu berada tepat di bawah hidungnya. Yesike segera menyalakan mobilnya. Ini adalah hadiah yang sampai ke rumahnya, jadi tidak ada alasan untuk tidak pergi. Pengusir setan itu berjalan ke sebuah gang dan mengendarai sedan hitam. Yesike tentu saja tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah dan mengikutinya dengan mobilnya. Halo, Zhang Ting. Kemana saja kamu selama ini? Suara dingin Zhang Ting datang dari ujung telepon yang lain. Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu.
Aku sedang mengikuti pengusir setan itu sekarang, dan dia belum menemukanku. Ye Shike berkata cepat. Apa? Ini benar atau salah? Tepat sekali. Ye Shike berkata dengan tegas, saya akan mengirimkan informasi mobilnya. Minta Biro Keamanan Nasional untuk segera menemukannya dan mengirim orang untuk menghentikannya. Saya kira dia akan pergi ke jembatan Huatong. Baiklah, saya akan segera memberitahu Anda. Zhang Ting berteriak kegirangan dan tiba-tiba menutup telepon. Bajingan, kamu tidak bisa lari. Ye Shike mengumpat dengan keras. Pada saat ini, mobil hitam yang dikendarai pengusir setan itu tiba-tiba melaju kencang dan langsung memperlebar jarak. Kedua mobil itu naik ke jembatan Huatong satu demi satu. Diingat bahwa jembatan Huatong runtuh karena perusahaan konstruksi ilegal menggunakan material berkualitas rendah dan menggunakan Mothman sebagai tipe muslihat, yang menyebabkan kegemparan dalam opini publik di Yanjing. Namun, setelah kejadian tersebut, jembatan itu dibangun kembali. Wajah Ye Shike tampak serius. Ada batas kecepatan di jembatan, tetapi kecepatan mobil yang dikemudikan pengusir setan itu malah bertambah, bukannya berkurang. Mungkinkah dia ditemukan olehnya? Ye Shike dengan ringan menginjak pedal gas dan bergegas menyusul. Meski mobil yang dikendarainya bukan mobil sport, namun motornya merupakan motor super kuat yang dikirim oleh Istana Hades, dan bodi mobilnya pun sudah diganti dengan material anti peluru. Dia segera menyusulnya. 60 yard, 80 yard, 100 yard, kecepatannya meningkat semakin cepat, tetapi hanya dengan cara ini jarak relatif dapat dipertahankan tidak berubah. Kecepatan ini sudah 2 kali lebih cepat dari kecepatan normal. Ye Shike sekarang sepenuhnya percaya bahwa pengusir setan itu sudah tahu bahwa seseorang tengah mengikutinya dan ingin mempercepat langkahnya untuk menyingkirkan pengikut itu. WSS. Mobil-mobil di jembatan itu disalip satu demi satu. Sebuah drama balap cepat sedang dipentaskan di jembatan lurus ini. Mobilnya melaju cukup cepat. Tergantung mobil siapa yang lebih baik. Ye Shike menginjak pedal gas dan bergegas maju. Sejak dia ditemukan, dia tidak perlu khawatir lagi. Zhang Ting, di mana orang-orangmu yang sudah mati? Cepat ke sini dan tutup jembatannya, kalau tidak dia akan kabur. Ye Shike menyalakan Bluetooth dan berteriak. Kami sedang dalam perjalanan. Zhang Ting mengenakan seragam tempur, dan mobil Biro Keamanan Nasional melaju menuju ujung lain jembatan Huatong. Ayo cepat. Tiba-tiba sang pengusir setan mengulurkan tangannya, dan di tangannya terdapat pistol dengan moncong hitam pekat, yang bukan main-main. Bang, bang. Oh sial. Ye Shike membanting kemudi dan 2 peluru terlepas, membelah dek jembatan dan memercikkan bunga api. Ada pistol. Ye Shike tiba-tiba teringat bahwa setelah bergabung dengan satuan tugas, dia menerima pistol dari atasannya, dan pistol itu sepertinya ada di dalam mobil. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kotak penyimpanan, di mana dia merasakan benda logam keras. Itu saja. Ye Shike mengeluarkan pistolnya, menyalakan pengaman, mengisi pistolnya, mencondongkan tubuh keluar jendela, dan melepaskan beberapa tembakan ke mobil di depan. Bang, bang, bang. Kedua pria itu bertarung bola-balik, tetapi hanya 3 hal yang mereka lakukan, menembak, mempercepat, dan memutar setir. Setelah baku tembak, kap mobil Ye Shike terkena beberapa peluru, tetapi untungnya terbuat dari bahan anti peluru dan tidak tembus. Kaca depan juga terkena 2 peluru, namun hanya retak menjadi beberapa bagian. Kaca belakang mobil yang dikendarai pengusir setan itu pecah berkeping-keping. Kita sudah sampai. Saat ini, suara Zhang Ting datang dari headset Bluetooth. Ada 2 baris personel bersenjata dari Biro Keamanan Nasional yang menjaga ujung jembatan. Ada paku-paku di tanah dan senjata mereka diarahkan ke kejauhan. Bagus, sekarang aku masih mengejarnya dan terjadi sedikit baku tembak. Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Ting bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja, mobilnya anti peluru, tapi ini memang orang gila. Ye Shike berkata dengan tenang, sekarang dia menuju ke arahmu, terserah padamu. Serahkan pada kami. Zhang Ting mengangguk dan memerintahkan personel bersenjata di sampingnya untuk mengangkat senjata mereka dan membidik ke jembatan. Semenit kemudian, 2 mobil terlihat mendekat di kejauhan. Itu adalah mobil milik Ye Shike dan sang pengusir setan. Kendaraan di depan, segera berhenti, kalau tidak kami tembak. Zhang Ting berteriak keras lewat pengeras suara, namun kendaraan pengusir setan itu tidak berhenti, malah melaju semakin cepat. 500 meter, 400 meter, 300 meter, 200 meter, 100 meter. Orang-orang bersenjata itu memegang senjatanya erat-erat dan akan melepaskan tembakan atas perintah. Zhang Ting, minggir.
Dia mencoba menerobos. Melihat dia berbalik, Yesike berteriak ke headset Bluetooth. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, api berkobar hebat dan banyak lubang peluru segera muncul di kap mobil eksorsis. Bersambung.